Oke, sebelum gua mulai, gua pengen kasih tebakan ke teman-teman nih. Menurut teman-teman, antara dua video ini ya, mana video yang dilarang atau diblokir, mana video yang aman? Kemampuan anak-anak untuk memanipulasi, memvisualisasikan, memecahkan masalah, keterampilan sosial dan olahraga. Oke, jadi jawabannya adalah video ini yang kena blokir. Nah, kenapa video ini yang kena blokir? Karena ya video ini sebenarnya video biasa ya, video menurutku video yang bagus gitu, dan memenuhi semua guideline gitu kan. Tapi dia kena blokir karena barang yang ada di video ini tidak sesuai dengan apa yang ada di keranjang kuning, padahal barangnya sama. Nah, terkadang ini adalah sistem dari TikTok yang ketat banget gitu loh, sehingga video yang seperti ini itu nggak bisa di monetize atau nggak bisa dijadikan video jualan. Kemudian gua kasih contoh satu lagi deh, antara dua video ini ya, mana video yang ditolak atau diblokir atau dihapus oleh TikTok. Dan jawabannya adalah video yang ini, yang ada akunya ngomong ya. Coba bayangin, yang satu nggak ada aku ngomong ya, cuman barang doang gitu kan, itu aman, clear aman. Tapi saat ada aku yang ngomong, ini videonya diblokir. Kenapa bisa seperti itu? Padahal justru ya, kalau misalnya videonya itu ada yang ngomong, ada yang menjelaskan, itu aman-aman aja gitu kan. Tapi ternyata enggak, teman-teman. Salahnya di video ini. Kenapa video ini diblokir atau dihapus adalah karena pengen lihat produknya, silahkan cek di keranjang kuning atau klik. Sistem TikTok mendeteksi bahwa video ini itu berpotensi untuk mengalihkan orang yang nonton video ini ke website lain yang tidak tervalidasi oleh TikTok. Jadi videoku ini dianggap mengalihkan atau menyuruh orang untuk mengakses website atau tautan lain gitu kan, di luar dari TikTok yang tidak tervalidasi oleh TikTok. Padahal gua nggak melakukan apa-apa gitu loh. Hanya salahnya itu hanya ada di bagian belakang, aku ngomong klik kayak gitu. Itu doang udah dianggap mengarahkan orang ke website atau tautan lain yang tidak tervalidasi atau terverifikasi oleh TikTok. Hal sekecil itu pun bermasalah. Dan saat mengajukan banding, pada waktu itu aku coba mengajukan banding, nggak diterima. Ya itulah memang hal-hal yang membuat konten kita dibatasi atau dihapus. Ya itu hal kecil aja. Tapi di sini gua akan share 13 alasan. Ya ini dari TikToknya langsung ya. 13 lebih alasan atau 13 lebih jenis konten yang dilarang atau yang akan dihapus oleh TikTok kalau misalnya kita ngupload video. Dan tidak hanya dihapus, tapi kita akan kena pelanggaran. Makanya kalian wajib perhatikan ini baik-baik, terutama buat kalian yang affiliate marketing ya. Oke, yang pertama adalah kegiatan ilegal atau kriminal. Oke, ini sudah jelas ya. Kayak seperti ini contohnya ya, tidak boleh mengunggah atau memposting atau mengunggah, menyiarkan atau membagikan layanan perjudian ya. Yang ya apa? Ya itulah ya, itu nggak boleh. Phishing ini adalah penipuan untuk mendapatkan informasi sensitif ya, kayak kata sandi atau kredit kayak gitu. Jadi kita bikin website katakanlah, terus di situ atau form disuruh memasukkan password atau kata sandi kayak gitu, itu nggak boleh. Terus kemudian Ponzi, MLM itu nggak boleh ya. Investasi yang menjanjikan pengembalian tinggi, taruhan, eksploitasi, pokoknya kriminal lah semuanya, itu nggak boleh. Itu yang pertama, udah jelas ya, nggak boleh. Yang kedua adalah produk terlarang dan tidak didukung. Ini semua produk yang ditampilkan atau dipromosikan di semua konten ya live harus mematuhi peraturan atau pedoman komunitas ya. Produk terlarang ini mungkin contohnya yang paling gampang adalah rokok. Itu terlarang. Kemudian produk yang dibatasi. Nah, produk yang dibatasi ini contohnya adalah ini. Nomor satu ini dibatasi ya, contohnya ya. Produk bayi dan ibu hamil tertentu. Contohnya pompa payudara, botol bayi, popok sekali pakai dan sebagainya. Kemudian pakaian bayi termasuk popok kain dan sebenarnya. Terus produk kecantikan itu dibatasi. Jadi itu harus mengandung nomor pemberitahuan BPOM, terus nama penjual lengkapnya dan sebagainya. Pokoknya ada banyak ini, harus mencantumkan ini semua. Kalau enggak produknya itu dibatasi. Terus makanan dan minuman itu yang ada sertifikasi BPOM-nya kayak gitu. Terus suplemen makanan dan sebagainya itu dibatasi. Oke, jadi ada beberapa hal yang dibatasi.
Kemudian pelanggaran hak sah. Nah, ini terkadang yang nggak disadari oleh orang-orang. Kreator tidak boleh mempublikasikan atau mendistribusikan konten yang melanggar atau mendorong pelanggaran atas hak kekayaan intelektual atau HKI atau hak pribadi orang lain. Contoh, konten yang menggunakan merek atau logo untuk keuntungan komersial, kecuali jika mereka memiliki izin dari pemilik merek. Contoh, misalnya kita pakai mereknya orang tertentu ya, merek tertentu, terus kita ngaku-ngaku bahwa itu merek kita, itu nggak boleh. Nah, itu melanggar hak. Terus foto dan nama orang untuk tujuan komersial tanpa izin, ya misalnya endorsement, merchandise dan sebagainya, serta penggunaan atau koleksi gambar selebriti yang tidak sah. Jadi sebenarnya ada banyak sih, pakai katakanlah suaranya Dr. Richard, itu banyak banget yang pakai AI gitu kan, yang pakai AI terus ngedit suaranya Dr. Richard terus dimasukkan, itu sebenarnya nggak boleh. Memang ada banyak yang lolos gitu kan secara sistem, tapi nanti kalau ketahuan itu nggak boleh, itu akan dilarang. Kemudian selanjutnya, keamanan anak di bawah umur. Jadi misalnya katakanlah walaupun untuk produk anak-anak boleh ditampilkan ya, produk anak-anak boleh, misalnya baju anak atau mainan atau apa, tapi kita dilarang memposting atau mengunggah, menyiarkan atau membagikan konten apapun yang membujuk anak-anak untuk membeli produk atau layanan. Jadi misalnya kita bujuk nih anak-anak, ayo kalian beli ini gitu, kalian minta ke orang tua kalian beli ini, katakanlah, nggak boleh kayak gitu, oke? Nah, ini konten apapun yang menyebabkan anak-anak untuk meminta orang tua membeli produk atau layanan. Nah, itu konten lainnya yang berdampak negatif terhadap anak-anak. Nah, itu juga nggak boleh. Mungkin pada waktu awal lolos gitu kan dan masuk FYP bahkan bisa, tapi nanti setelah sistem sudah mendeteksi itu bahwa itu termasuk konten yang dilarang, maka itu akan dihapus dan kita kena pelanggaran gitu. Kemudian yang keenam, konten sensasional atau mengejutkan seperti kekerasan atau gambar kematian atau kecelakaan ya, sisa tubuh manusia yang dipotong ya, hal-hal sadis, pokoknya semua yang sensasional dan mengejutkan itu nggak boleh ya. Meskipun kita katakanlah mempromosikan luka, plester luka katakanlah, terus kita nge-shoot lukanya, itu harus di blur lukanya atau nggak ditampilin. Itu kalau nggak akan kena pelanggaran konten sensasional atau mengejutkan. Kemudian yang nomor 7, konten yang menyesatkan atau palsu. Nah, contohnya tampilan informasi yang menyesatkan. Contoh, harga atau diskon tidak konsisten. Jadi misalnya katakanlah kita hari ini tiba-tiba mempromosikan nih, oh diskon 50%. Sejam lagi berubah, diskon 5%. Sejam lagi berubah lagi. Nah, itu yang nggak sesuai, enggak, yang menyesatkan gitu. Atau gambar, nama merek, deskripsi, atribut, warna, model, garansi produk atau jaminan palsu. Ini contohnya misalnya kita mempromosikan satu skincare tertentu merek A, terus kita pakai model atau menunjukkan skincare merek B, sedangkan di keranjang kuning kita skincare merek A. Ya, ini kan palsu kan? Atau kita merek yang sama tapi ini mereknya palsu, sehingga misalnya warnanya berbeda, atau teksturnya berbeda yang kita promosikan dengan yang ada di toko. Itu yang nggak boleh ya, yang menyesatkan. Kemudian klaim yang berlebihan. Contoh klaim yang berlebihan itu foto penurunan berat badan, foto penghilangan jerawat dan sebagainya, tiba-tiba gitu, misalnya before after ya, sebelum pakai skincare ini kayak gini misalnya, jelek, terus setelah pakai skincare kayak gini tiba-tiba, tapi ternyata itu enggak karena skincarenya, tapi karena itu pakai filter. Nah, itu kan klaim yang berlebihan. Atau misalnya ini before-nya jelek, after-nya bagus, tapi ini butuh waktu katakanlah 1 tahun, terus kita cuman nggak nulis bahwa itu butuh waktu 1 tahun. Nah, itu kan menyesatkan, klaim yang berlebihan kayak gitu ya. Kemudian deskripsi yang berlebihan, contohnya nomor 1 di Asia, 100% natural alami gitu. Makanya kalau kalian perhatikan, biasanya produk-produk tertentu itu selalu bilang bahwa 98% atau 99,8% menghilangkan bakteri misalnya. Nah, nggak pernah ada yang bilang 100%, tapi 98% atau 90% atau 80%, biasanya kan kayak gitu.
80% wanita mempercayakan ini sebagai produk shampoo mereka, katakanlah kayak gitu ya. Bukan 100%, ya selalu seperti itu. Atau yaitu tadi 95% menghilangkan ketombe di rambut, ya bukan 100%. Gitu. Oke. Kemudian konten yang membandingkan atau menjatuhkan. Contohnya produk kami lebih baik daripada toko sebelah nih gitu. Produk A katakanlah. Produk ini lebih baik daripada produk ini katakanlah. Nah itu nggak boleh ya, membandingkan antara dua produk yang berbeda. Kemudian klaim palsu, nah, ya, misalnya klaim bahwa produk telah memenangkan banyak penghargaan padahal enggak, produk berafiliasi dengan produk lain padahal enggak gitu kan. Kemudian filter kecantikan yang menyesatkan, ini banyak banget gitu kan. Misalnya katakanlah kita promosiin produk skincare, tapi misalnya sebelum kita pakai produk skincare kita kayak mukanya kayak berminyak dan sebagainya, terus setelah pakai produk skincare kita pakai filter biar wajah kita cerah gitu. Ya itu nggak boleh ya, itu filter kecantikan yang menyesatkan, masuk nggak boleh. Terus selanjutnya janji palsu terkait imbalan. Jadi misalnya contohnya kalau kalian beli produk ini nanti akan dapat giveaway apa kayak gitu, itu nggak boleh ya kalau palsu ya. Kalau asli nggak apa-apa, kalau palsu nggak boleh. Kemudian lelang atau manipulasi harga. Nah, lelang ini juga aktivitas yang nggak boleh. Terus perilaku pengelabuan daftar produk. Misalnya mempromosikan produk tidak sesuai dengan produk yang ditautkan. Nah, ini sama seperti yang video yang pertama yang aku kasih pertanyaan ke kalian. Itu kan antara produk yang video dengan produk yang di keranjang itu berbeda. Padahal menurutku sama, tapi dideteksi sama TikTok berbeda. Makanya itulah alasan aku dapat pelanggaran. Kemudian yang nomor 8, pengalian yang menyesatkan, spam dan penipuan. Misalnya ini menyamar sebagai individu atau organisasi untuk mengelabui publik atau membuat pernyataan jahat. Misalnya katakanlah menyamar nih, saya adalah Intel, saya adalah artis A, akan melakukan giveaway katakanlah kalau kalian beli produk ini. Nah itu nggak boleh ya. Atau mempromosikan layanan penghasil traffic afiliasi, itu nggak boleh. Artificial ya, traffic artificial ini kayak kalau kalian pengen view kalian gede maka kalian join link ini. Nah itu nggak boleh. Nah pengalian traffic ini seperti yang ada di video kedua yang sudah aku tunjukkan di awal tadi, itu adalah termasuk pengalian traffic. Padahal aku cuman ngomong klik loh. Klik apa? Coba cek di keranjang kuning atau klik. Nah, cuman gitu doang, itu dianggap pengalian traffic gitu. Nah, itu juga nggak boleh ya. Kemudian yang nomor 9, konten tidak orisinal, berkualitas rendah atau tidak relevan. Ini yang banyak banget terkena pelanggaran. Ya, aku yakin kalian juga pasti pernah gitu loh, kena pelanggaran konten tidak orisinal, berkualitas rendah dan tidak relevan. Gue yakin kalian pernah. Yang pertama, konten plagiat atau rekaman itu materi berhak cipta seperti film, acara televisi, pertandingan olahraga, itu biasanya akan terkena konten pelanggaran ya. Kemudian audio live atau promosi dari kreator atau platform lain. Kemudian video dari kreator atau platform lain yang diunggah ulang di platform kami. Jadi misalnya katakanlah kita ngambil nyomot dari YouTube katakanlah terus di masukin ke sini. Mungkin kalian banyak menonton ya, kayak banyak ngelihat kak, loh ada banyak kok konten-konten yang seperti itu. Konten yang klip di YouTube dimasukkan ke TikTok banyak kan kayak gitu. Iya, banyak. Itu mungkin karena belum terdeteksi oleh sistem. Tapi nanti kalau sudah terdeteksi ya tentu saja itu akan dianggap konten plagiat. Ya kalau sudah terdeteksi, kalau enggak ya bebas aja sebenarnya. Gitu, karena banyak yang tidak terdeteksi sebenarnya. Dan biasanya kalau misalnya itu tidak mempromosikan barang atau produk, biasanya akan susah terdeteksi. Tapi kalau itu mempromosikan barang atau produk, itu ketat. Ya seperti banyak kasus, dan aku sendiri juga pernah mengalami gitu, nge-share banyak sekali konten gitu kan, baik konten yang original maupun konten plagiat. Itu even konten original pun kalau misalnya ada satu atau sedikit hal yang nggak sesuai, itu ketat banget pokoknya, langsung akan diblok kalau kita mempromosikan produk. Tapi kalau konten biasa, selama ini fine-fine aja, paling audionya dimatikan gitu doang kalau audionya bermasalah. Tapi untuk penghapusan jarang banget aku.
Kemudian konten yang non interaktif atau berkualitas rendah, ini contohnya adalah gambar diem ya, gambar diem, overlay gambar diem, teks digital, screenshot dan sebagainya, adegan diam, pokoknya tanpa interaksi, pokoknya diem aja gambar, cuman nge-share gambar gitu aja, kecuali nge-share foto ya beda. Tapi kalau kita nge-share gambar dalam bentuk video, nah itu biasanya berkualitas rendah, termasuk konten non interaktif dan berkualitas rendah. Kemudian konten promosi yang tidak relevan, misalnya ini termasuk kreator melakukan aktivitas tanpa menunjukkan, memperkenalkan, mempromosikan atau berbicara tentang produk yang relevan. Jadi misalnya kita di Keranjang Kuningnya bikin video atau live gitu kan, di Keranjang Kuningnya ada jam tangan, tapi kita nggak nunjukin nih, atau kita nggak ngomongin nih jam tangan ini, nggak kita omongin nih, yaitu termasuk dari konten yang tidak relevan gitu. Atau konten lainnya, ini yang nomor 10, semua konten yang diunggah tidak boleh mengandung virus, malware, spyware dan sebagainya ya, itu. Terus kemudian yang nomor 11, konten pengontrol berat badan. Nah, ini yang banyak korban sebenarnya ya, bukan korban yang kreatornya ya, tapi orangnya ya, customernya. Kayak mempromosikan cita tubuh yang tidak sehat atau berhubungan dengan hubungan yang tidak sehat dengan makanan. Mengklaim jaminan atau kebutuhan yang menurunkan atau menaikkan berat badan kayak gitu. Sebenarnya yang bermasalah adalah ini, jaminan atau kemudahan untuk menurunkan berat badan. Padahal ya harusnya kan kita bilangnya, kalau misalnya nih teman-teman jual produk atau hal-hal yang berhubungan dengan penurunan berat badan, harusnya bilangnya membantu. Jadi misalnya katakanlah ini adalah produk ini yang akan membantu menurunkan berat badan selama 1 minggu atau selama 1 bulan, katakanlah, yang membantu menurunkan berat badan 10 kilo selama berapa bulan kayak gitu. Nah itu yang membantu, bukan produk ini dijamin akan menurunkan berat badan selama misalnya 10 kilo selama 1 minggu katakanlah, yang dijamin gitu ya, itu yang nggak boleh. Kemudian yang nomor 12, konten politik. Nah, ini yang berhubungan dengan politik, mempromosikan atau menantang kandidat pejabat publik atau partai politik. Pokoknya yang berhubungan dengan politik lah ya, itu nggak boleh. Kemudian yang nomor 13, konten yang berunsur seksual. Ya, konten yang menunjukkan sudut atau pengambilan misalnya konten yang dikemas secara seksual, menyiratkan ketelanjangan, konten yang bahasa yang mengandung unsur sensual dan sebagainya. Makanya biasanya itu disensor atau tidak menunjukkan yang sensualnya gitu ya. Misalnya katakanlah kayak pakaian dalam gitu ya, cuman pakaian dalamnya doang. Even manekin pun itu kayaknya ada beberapa yang kena kok. Kalau yang manekin itu pakai manekin, makanya biasanya ya pakai ini aja, pakai nggak ditunjukin gitu, atau cuma ditunjukin barangnya terus kemudian udah gitu. Oke teman-teman, itu tadi adalah 13 lebih hal atau konten yang dilarang atau yang terlarang di TikTok. Semoga informasi tadi bisa membantu dan membuat kalian mengkalibrasi, mengkalkulasi atau mengecek lagi apa atau konten yang kalian bikin itu termasuk dalam ke-13 hal yang aku sebutkan tadi atau enggak. Kalau iya, hapus atau ganti, edit, pokoknya sensor. Nah itu sebelum kalian upload, karena kalau sudah kalian upload dan itu sudah kena pelanggaran, ya tentu saja kalian akan menerima poin pelanggaran atau menerima sanksi atau hukuman. Oke, thank you banyak udah nonton. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.